Pemirsa, intens investigasi perseteruan antara Sahara dengan Imam Muslimin alias Yai Mim kian memanas. Keduanya pun kemudian saling lapor ke polisi, tepatnya ke Satreskrim Polresta Malang Kota. Sahara dan suaminya Muhammad Syofwan didampingi penasihat hukumnya terlebih dahulu mengadukan Yai Mim terkait pencemaran nama baik. Sehari setelahnya, giliran Yai Mim yang didampingi istri dan tim penasihat hukumnya yang mengadukan Sahara dengan sangkaan yang sama. Tapi belakangan, perseteruan dua tetangga itu kian membara terkait adanya dugaan pelecehan yang dilakukan Yai Mim terhadap tetangganya itu. Kabarnya, Sahara pun tidak akan tinggal diam dan siap melaporkan kasus baru ini ke polisi. Benarkah Yai Mim tidak takut dengan langkah Sahara yang akan melaporkannya kembali ke polisi? Lalu, seperti apa pula penjelasan kuasa hukum Yai Mim terkait laporan pihaknya terhadap Sahara? Dan seperti apa pula penegasan kuasa hukum Sahara yang akan melaporkan kembali Yai Mim ke polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik antara mantan dosen UIN, Yai Mim, dan tetangganya, Sahara, makin memanas terkait dugaan pelecehan terhadap Sahara. Sahara bahkan berencana melaporkan kembali Yai Mim, yang ternyata ditanggapi enteng yang bersangkutan. Ya, Yai Mim mengaku tidak takut, dan bahkan menyambut laporan tersebut, karena merasa ia tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Ia justru menilai tindakan membuka ponselnya tanpa izin dan menyebarkan isinya sebagai pelanggaran yang akan ia tuntut balik jika dilaporkan. Yai Mim menegaskan bahwa dirinya adalah penghafal Al-Quran dan bersumpah tidak pernah melakukan pelecehan, apalagi terhadap perempuan. Ia menuding pemicu konflik berasal dari anak Sahara, Sepim. Menurutnya, setiap kali Sepim datang ke rumahnya, Sahara selalu mengikuti. Dan itu menjadi alasan Sahara kerap masuk ke rumahnya, terutama saat istrinya tidak berada di rumah. Sama sekali nggak takut saya. Ya kalau kenapa takut mas? Nggak takut saya, tambah seneng. Silahkan laporkan saja. Apa yang dilaporkan dan saya jawab. Karena apa? Saya merasa tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Kalau merekam itu untuk dokumen pribadi, apa kejahatan itu? Kalau dokumen pribadi yang jahat itu ketika orang itu membuka HP saya tanpa izin, apalagi sampai mentransfer apa yang ada dalam HP, itu kan pribadi. Itulah sebenarnya akan saya tuntut nanti. Kalau sampai dilaporkan ini berarti Anda telah mengambil atau mempergunakan HP saya itu dengan porsi yang saya itu kan. Soalnya mas, saya itu penghafal Al-Quran. Saya ini hamil Al-Quran. Tidak mungkin saya melakukan perbuatan maksiat, apalagi berkenaan dengan wanita. Ya, demi Allah, wallahi saya bersumpah ini demi Allah, demi Quran, saya tidak pernah melakukan pelecehan terhadap wanita. Itu pemicunya Sepim. Sepim itu anak kecil. Saya merasa anak itu diperalat. Kenapa? Dan saya itu dibilang begini oleh Pak Sofyan. Wah, Sepim ini berbahaya ini. Harus diawasi sama Yai Mim, nggak boleh sembarangan. Itu kan mengarah ke penuduhan sesuatu. Sepim jangan pergi ke rumah saya. Kenapa? Kalau Sepim pergi ke rumah saya, itu ditututi, diikuti oleh Mbak Sahara. Dan itu alasan dia itu, mohon maaf ya, masuk ke rumah saya, padahal sering istri saya nggak ada. Yai Mim mengaku akibat konflik dengan Sahara, ia dan istrinya diusir dari tempat tinggalnya. Dan kini untuk sementara waktu berada di Jakarta. Yai Mim juga merasa heran karena sebelumnya saat tampil di podcast Denny Sumargo, Sahara sempat menelepon dan meminta maaf yang kemudian ia maafkan. Ia mengira masalah sudah selesai, namun ternyata Sahara tetap melaporkannya yang ia anggap ini sebagai tanda memilih jalur konflik.
Meski begitu, Yaimim mengaku sudah tidak terlalu peduli. Apalagi sekarang jalan depan rumahnya yang menjadi pemicu awal konflik sudah tidak lagi digunakan untuk parkir. Sesuai harapannya, ia pun menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kuasa hukumnya dan berharap penyelesaian tetap bisa dilakukan secara baik-baik meskipun ia harus terus berusaha menahan diri. Ya saya tinggal Jakarta dulu karena situasinya kayak begitu, apalagi saya heran ya Ibu Sahara ini kemarin waktu podcast dengan Densu itu telepon saya, Yai saya minta maaf ya atas kekasaran saya. Oh iya Mbak, saya saat itu ada di Bang Dedi di KDM. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Saya nggak menyimpul, saya hanya beranggapan bahwa kalau kasar itu kan karena dia menganggap saya jahat gitu, sehingga dia berkata kasar lalu minta maaf, lalu saya maafkan, sudah selesai saya kira. Tapi ternyata kok dia lapor lagi, berarti kan nggak selesai, alias dia menabur genderang perang. Bagaimana minta maaf kok lapornya gimana? Sejak awal yang lapor dia selalu lapor. Kenapa saya menunjuk pengacara ini Agustian Anggisiagian? Karena menanggapi laporan dia. Nah ini lapor lagi ya, gimana kok? Kan nggak selesai, katanya minta damai. Kalau sekarang ini, keadaan sekarang, saya sudah tidak peduli. Sebenarnya jalan yang menjadi pemicu persoalan itu sudah seperti yang saya harapkan. Artinya sekarang sudah nggak parkir di jalan depan rumah saya. Yang digunakan menurut saya adalah jalan umum. Silakan. Iya mungkin. Saya tidak tahu ya. Saya ini sudah semua saya serahkan kepada pengacara saya. Mana ya siapa yang dilaporkan. Saya sebenarnya ingin menyelesaikan semua ini dengan baik-baik. Walaupun berdampak ya. Kalau saya sendiri sih berupaya untuk menyabar-nyabarkan. Kalau sabar nggak bisa saya. Nggak kuat saya. Tapi bagaimana saya bisa menyabar-nyabarkan diri. Menurut Sahara, konfliknya dengan Yaimim berawal dari yang dialaminya sebanyak 4 kali. Ia menegaskan tidak pernah ada praktik parkir liar karena lahan yang digunakan adalah hasil sewa-menyewa yang sah dan dibuktikan dengan dokumen. Sahara juga menyebut Yaimim lah yang pertama kali memviralkannya di media sosial dengan narasi-narasi negatif tentang dirinya, suami, dan usahanya yang memicu emosinya. Sahara tak menampik awalnya hubungan mereka baik, namun karena merasa dekat, Yaimim kerap melontarkan komentar yang dianggap tidak pantas dan bersifat pribadi. Puncak konflik terjadi saat mobil rental milik Sahara diparkir di depan rumah Yaimim. Meski sempat meminta maaf, Yaimim kembali mengunggah status yang merugikan usahanya. Berawal dari kasus kejahatan seksual yang saya alami beberapa kali bersama yang dilakukan oleh Oh, bukan dari parkir liar tersebut? Bukan, dan tidak ada ya kalimat parkir liar itu nggak ada. Karena kami itu jelas akadnya sewa menyewa lahan dan semua ada buktinya. Dan untuk terkait kami dikatakan bahwa kita parkir di fasilitas umum itu salah. Sebelum saya memviralkan itu, sebenarnya beliau duluan lah yang udah memviralkan saya di Facebook. Beliau sering menulis narasi-narasi dan opini negatif tentang saya, tentang usaha saya, tentang suami saya di Facebook. Hal itu kemudian yang memicu emosional saya, yang kemudian saya pernah mengatakan ke beliau, ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Kita punya masalah, kita selesaikan baik-baik. Kalau mau selesaikan baik-baik, otomatis kan ada yang namanya mediasi. Tapi beliau tidak mengindahkan itu beberapa kali. Kalian kan nggak ada apa-apa, nggak, dia baik-baik aja. Ya ini sering ke gazebo kami, ke garasi kami. Bahkan setiap malam itu kadang kita ngumpul itu sambil karaokean, terus juga kalau bahasa Jawa Timur jagongan, ngumpul-ngumpul gitu, bercanda bareng. Dari situ mungkin beliau merasa akrab dengan kami, sehingga termasuk dengan saya akrabnya, sehingga ada kalimat-kalimat beliau yang mungkin menurut beliau itu bukan sesuatu yang intim, tetapi bagi saya perempuan itu adalah sesuatu yang intim gitu.
ada 4 kali. Yaitu ketika pada pukul 2 malam ya, atau lebih ya, tapi tidak kurang dari pukul 2. Beliau ini datang dari pengajian, bukan dari Jakarta. Kenapa saya bilang gitu? Karena siangnya ada beliau. Kemudian beliau ini tiba-tiba kayak, saya sekilas mendengar karena saya tidur ya, saya sekilas mendengar ada orang kelakson ting berulang, dan juga gasnya tuh diinjek-injek, pedal gas itu dimainin terus sampai RPM-nya tinggi. Setelah itu saya ditelepon oleh istrinya, ayo Sarah bangun, ayo Bapak bangun, Sarah begitu kan. Saya tidak pernah mendengar kalimat seperti yang kasar seperti itu dari mulut seorang bunyai. Ayo mobil kamu lo, kan nggak bisa masuk ini, murka suami saya. Bahasanya kalau udah murka kan bagi saya tuh udah tinggi kali kan. Akhirnya saya coba untuk bangun dalam kondisi yang kepala agak pusing gitu ya, kaget. Saya coba cari kacamata, softland, sinkronkan diri dulu nih, nyadarin diri dulu. Akhirnya Mas Agil kan di luar, di gazebo tidurnya. Kemudian tiba-tiba Pak Yaimim ini ke gazebo dan mengambil kunci. Bagi saya kalau udah minta maaf ya sudah, dia oke, saya oke, ACC baikan, udah. Nanti besoknya dia ada status yang mengatakan hati-hati terhadap adanya praktek usaha yang melibatkan mobil colongan, mobil ilegal. Sahara juga mengungkapkan banyak tindakan Yaimim yang dianggapnya aneh dan mengganggu tidak hanya untuk dirinya tetapi juga beberapa warga lain di perumahan tersebut. Ia menyebut telah beberapa kali mencoba mediasi baik secara lisan maupun tertulis dan memiliki bukti terkait hal itu. Namun, menurutnya, pihak Yaimim tetap mengingkari kesepakatan dan terus mengunggah video yang menyudutkannya. Sahara pun mengaku sempat menahan diri untuk tidak melaporkan Yaimim demi menjaga nama baik yang bersangkutan di mata publik. Terkait hujatan netizen, Sahara mengaku tidak mau ambil pusing karena menganggap mereka tidak tahu kebenarannya. Dikatain tempat transaksi dan sebagainya, ya saya nggak terima. Akhirnya ya membludak lah kasusnya sekarang. Tapi sebelum saya viralkan, saya sekali lagi setelah berupaya maksimal untuk agar tidak sampai viral seperti ini, beliau coba untuk menggembosi mobil saya sesuai dengan CCTV ya. Itu kan sangat tidak etis ya seorang kiai seperti itu. Baik secara lisan maupun tulisan, semua ada bukti, berbukti. Output dari mediasi pun saya punya, yaitu diamnya saya di sosial media. Saya disuruh dan diinstruksikan beberapa perangkat RT, RW, kelurahan dan juga lawyer saya untuk diam, tidak lagi memproduksi kegaduhan. Padahal niat saya tidak memproduksi kegaduhan, saya hanya pengen mengimplementasikan no violence, no justice. Tapi karena adanya mediasi itu, saya sebagai warga negara yang sadar akan kedamaian, saya tidak melanjutkan itu. Saya tidak terprovokasi dengan apapun, hingga saat ini saya tidak mengupload apapun. Tidak ada yang namanya mantan santri. Suami saya santri dan juga di lingkungan tempat tinggal kami itu mayoritas educated people. Otomatis saya juga menganggap beliau itu orang tua yang dituakan di situ. Kemudian beliau seorang kiai juga, seorang dosen juga. Saya melihat ketika saya melaporkan beliau atas kasus itu, anggapan masyarakat atau anggapan publik pastinya akan jelek terhadap beliau, marwah beliau akan buruk. Saya melihatnya cuma itu, Mbak. Ya, lagi-lagi yang saya pikirkan adalah harga diri orang lain. Terkait hujatan netizen, saya tidak peduli ya. Saya tidak pernah mengambil pusing karena itu adalah hak mereka. Mereka menghujat karena mereka tidak tahu kebenarannya, sehingga dikatakan bahwasanya saya tidak punya hak untuk melarang mereka menghujat saya. Biar suatu saat nanti kebenaran yang akan mengungkapkan realita itu sendiri. Pesan-pesannya, kalau memang kebenaran itu datang, ya kita selesaikan secara baik-baik.
baik secara personality maupun secara hukum. Menepikan penegasnya Yaimim yang tidak takut dengan langkah Sahara yang akan melaporkannya kembali ke polisi. Lalu, seperti apa pula penjelasan kuasa hukum Yaimim terkait laporan pihaknya terhadap Sahara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Kuasa hukum Yaimim, Austian Siagian, menyatakan pihaknya memang telah melaporkan balik seteru mereka ke polisi. Amun pemeriksaan ditunda hingga minggu depan karena kliennya kini tengah berada di luar kota. Kuasa hukum Yaimim juga menegaskan pihaknya siap menghadapi laporan dari pihak Sahara dan fokus pada pelanggaran UU ITE dengan laporan tambahan yang akan menyusul. Ia juga menyebut akan memproses pihak-pihak yang diduga melakukan persekusi terhadap kliennya karena ini menyangkut reputasi, nama baik, dan martabat yang telah dilecehkan. Sementara terkait langkah mediasi, ditegaskan jika sejauh ini belum ada pertemuan. Meskipun sempat ada undangan dari aparat pemerintahan, namun kliennya memang menolak untuk hadir. Kita sudah melaporkan itu beberapa waktu lalu. Seharusnya hari ini beliau, klien kami diperiksa. Cuma karena posisi saya juga masih di luar kota, klien saya juga di luar kota, sehingga kita belum bisa hari ini, sehingga dilakukan pemeriksaan nanti hari Selasa minggu depan. Kan saya fokusnya ke Undang-Undang ITE. Ini baru satu LP, Mbak. Nanti ada LP baru yang menyusul. Jadi kemarin oknum-oknum yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang melakukan persekusi terhadap klien kami, itu pun akan kami proses. Boleh katakan tidak bisa ditakar ya, karena ini berbicara reputasi, nama baik, harkat dan martabatnya dilecehkan, direndahkan dan diinjak-injak. Apalagi beliau orang tua, kita hidup dalam budaya di Indonesia, budaya ketimuran yang kita harus menghormati, menghargai satu sama lain. Ternyata klien saya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi seperti itu. Bayangkan kalau itu dialami oleh orang tua kita, bagaimana kita harus bersikap. Belum ada mediasi dan tidak ada mediasi, belum tercapai karena kemarin kami ada menerima undangan. Kemarin atau 2 hari lalu saya lupa ya. Saya jadi menerima undangan dari aparatur pemerintahan lah ya, bukan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan dilakukan mediasi. Saya terima undangan jam 5 pagi untuk dilakukan mediasi jam 3 sore. Bagi saya ini kan terlalu mepet. Saya tidak tahu berjalan atau tidak, yang jelas pihak kami kan tidak hadir. Prinsipal saya tidak hadir, kami dari tim kuasa hukum juga tidak hadir. Menurut kuasa hukum Yaimim, pihaknya juga telah mengkaji beberapa pasal yang akan digunakan, yakni berdasarkan UU ITE dan KUHP. Sasaran laporan mereka adalah akun TikTok bernama Sahara Vibes karena kontennya dapat diakses publik dan telah dilampirkan dalam laporan. Negara ini yang jelas kan negara berdasar hukum. Tatkala ada orang-orang yang melakukan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, dan di mana klien saya mungkin sudah tidak bisa mentolerir, ya otomatis dalam kapasitas saya selaku kuasa hukum, saya akan menggunakan jalur hukum yang disediakan oleh negara kepada kami selaku warga negara. Kemarin kita memang fokusnya ke Undang-Undang ITE, jadi ada beberapa pasal yang sudah kami gelar, kami kaji. Kita menggunakan di sini hari ini Undang-Undang ITE dan KUHP. Jadi dari berdasarkan 2 peraturan perundangan yang berlaku, yang kita sasar di sini adalah akun TikTok atas nama Sahara Vibes, di mana kontennya karena itu bisa diakses oleh siapapun sudah kami himbau dan sudah kami lampirkan dalam laporan kami, yang nanti akan didalami oleh rekan-rekan penyidik dari Satreskrim Polresta Malang Kota. Dari penjelasan kuasa hukum Yaimim terkait laporan pihaknya terhadap Sahara, sesaat lagi akan hadir penegasan kuasa hukum Sahara yang akan melaporkan kembali Yaimim ke polisi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Kuasa hukum Sahara, Muhammad Zaki, menyatakan bahwa pihaknya semula tidak berniat melaporkan kasus demi menjaga marwah serta harkat dan martabat Yai Mim, namun karena pihak terlapor semakin menjadi-jadi, maka pada akhirnya mereka memutuskan akan melaporkan dalam 2 atau 3 hari ke depan. Setelah sebelumnya lebih dulu melaporkan pencemaran nama baik dan fitnah untuk memberi efek jera. Ngakunya adalah seorang kiai, kami mencoba untuk mengalihkan laporannya. Karena menurut hemat kami pada waktu itu, karena Mbak Sahara itu adalah santri, suaminya santri, dan yang teradu itu kan mengaku kiai. Makanya kami untuk mengambil langkah untuk tidak melaporkan berkaitan dengan aduannya, yaitu tujuannya apa? Untuk menjaga marwahnya, menjaga harkat dan martabatnya yang katanya mengaku kiai. Nah, kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah sosial begitu, itu menurut hemat saya ya hancurlah harkat dan martabatnya. Makanya kami lebih memilih untuk melaporkan pencemaran nama baik dan fitnah. Tujuannya kami apa? Untuk memberikan efek jera terhadap perilakunya oknum ini. Ketika kami diam, tujuannya untuk menjaga kondusivitas, ternyata ya teradunya ya mohon maaf ya, saya harus katakan semakin menjadi-jadi. Makanya ke depan insya Allah 2-3 hari ke depan kami akan mengambil langkah untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.